Ya, selamat siang semuanya. Sekarang kita hari ini belajar tentang kisi-kisi penilaian akhir semester ganjil, yaitu kelas informatika kelas 7 ya. Nah, banyak sekali kemarin sudah saya bahas, yaitu di LKS di lembar ujian penilaian akhir semester ya, di LKS kelas 7. Nah, sekarang kita bahas apa saja sih yang materi-materi yang ada di pilihan-pilihan tersebut ya. Seperti kita lihat kemarin ada istilah informatika apa, algoritma itu apa, dan seterusnya. Jadi kita akan membahas itu satu persatu. Tapi sebelumnya kemarin saya sengaja mengadakan penilaian ujian atau ulangan kemarin, dan hasilnya memang sudah cukup bagus ya, banyak angka 8. Sengaja saya perbuat itu milih boleh pakai dari berbagai sumber, boleh pakai dari internet, dari buku LKS, dari buku mana saja, silakan mencari jawabannya. Dan usaha kalian itu memang tidak sia-sia karena nilai kalian itu memang sudah bagus ya. Nah, sekarang kita bahas apa yang telah kalian kerjakan kemarin sesuai dengan judul yang di sini adalah kisi-kisi ya, penilaian semester ganjil ya. Ini informatika kelas 7 yaitu untuk hari Kamis ini. Ya, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang visual basic ya, visual basic. Memang saat ini kalian tidak atau belum masuk ke prakteknya ya. Cuman memang secara kurikulum tuh ada sedikit pengenalan untuk materi visual basic ini ya. Makanya di soal-soal itu ada berbagai pertanyaan-pertanyaan tentang visual basic. Yang pertama adalah, yaitu visual basic itu apa sih? Ya, visual basic itu adalah bahasa pemrograman, ya. Bahasa pemrograman, ya. Maksudnya pemrograman itu maksudnya kita ingin membuat program, terus kita menggunakan program visual basic ini. Membuat program macam begini, kita ingin membuat aplikasi atau program, misalnya aplikasi matematika, yaitu menjumlahkan, mengurangkan, membagi. Kita buat program, ya. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi atau program yang visual basic ini, ya. Jadi, visual basic itu utamanya adalah bahasa pemrograman. Jelas ya? Kemudian yang kedua, kalau visual basic itu sudah kita buat, sudah kita program, dan sudah kita buat jadikan aplikasi, pada saat kita simpan, itu namanya extension ya. Extension Visual Basic itu adalah, extensionnya adalah filenya VBP atau VBP ya, nih ya. VBP ya, ini VBP ya, Visual Basic. Jadi dia merupakan Visual Basic Programming. Ada di soal. Jangan lupa, extension untuk Visual Basic adalah, tadi adalah VBP ya. Kemudian masuk yang ketiga, yaitu adalah perintah keluar programnya itu menggunakan perintah apa? Di sini ada jelas ya, perintahnya adalah perintah N ya, di sini di sini ya. Jadi ingat, kalau untuk masuk keluar dari program Visual Basic ini, itu perintah yang harus kita ketikkan adalah N di sini ya. Kemudian selanjutnya untuk membuat tulisan biasa, jadi maksudnya label itu adalah untuk membuat tulisan biasa. Tulisan biasa bagaimana maksudnya? Nanti kita pada saat praktek mungkin semester 2 akan kita praktekkan label itu adalah untuk membuat tulisan biasa, itu namanya adalah label. Ya, jelas ya? Oke. Selanjutnya adalah membuat tombol. Nah, di dalam Visual Basic ya, itu ada membuat tombol. Membuat tombol itu dinamakan adalah, di sini paling bawah kita lihat sini, itu command button ya. Command button. Nah, command button itu digunakan untuk perintah, jadi tombol. Jadi kalau misalnya selesai, kita klik selesai, nanti kita menggunakan perintah itu, perintah yang di sini adalah command button. Paham ya? Ya, sekarang kita masuk ke perintah-perintah yang ada di dalam dalam program Visual Basic itu sendiri ya. Program-program atau perintah-perintah, atau kita bisa pada saat membuat program itu ada program atau listing atau coding yang harus kita buat di situ. Untuk mengetahui aja, yang sering dilakukan untuk pada perintah Visual Basic, yang pertama adalah list, ya list.
List itu adalah menambah tulisan ke combo box. Jadi menambah. Yang kedua adalah F5, menekan tombol F5, menekan tombol F dan 5. Itu apa gunanya? Itu ada instruksi untuk melakukan run, ya, untuk melakukan run. Jadi run itu dia menggunakan tombol F5, ya. Kalau kita sudah menuliskan programnya, kemudian kita sudah akan menjalankan program, itu menggunakan tombolnya tombol F5, ya, jelas F5 ya. Kemudian yang C kita masuk ke yaitu adalah MSG box ya. MSG box itu adalah perintah kotak perintah. Ada di situ perintah, kamu lihat di LKS itu yang di penilaian akhir semester, di soal-soal ujian ulangan akhir semester. Mailbox itu apa? Itu adalah menampilkan sebuah pesan. Jadi kalau misal menampilkan sebuah pesan itu gunanya kalau kita klik tombol terus ada keluar pesan misalnya password Anda salah. Nah, itu namanya MSG box ya, atau message box. Jelas ya, menampilkan sebuah pesan. Lanjut, yaitu yang di bawah ada standar exe. Itu pilihan awal tipe untuk project. Jadi maksudnya kalau kita ingin mendesain atau berprogram Visual Basic, kita itu pasti menggunakan pilihan pertama standar exe ya. Yang standar, yang awal. Ya, jadi standar exe itu ada pilihan awal tipe produk. Ingat, itu masih merupakan standar saja. Kemudian yang terakhir atau E itu add form, add form, itu menambah form yang baru. Maksudnya begini, menambah form baru kalau kita kan sudah mendesain satu form, terus kita ingin menambah form lagi, satu lagi. Nah, kita menggunakan fungsi add form. Oke, jelas ya? Ingat, kalian menonton ini sambil melihat atau memperhatikan LKS yang kalian punya, yaitu di bagian belakang. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam namanya adalah Microsoft Excel. Ya, udah sering ya, kalian udah sering itu mendengar Microsoft Excel itu apa, dan kalian pun pada saat di SD atau di waktu di sekolah dasar kalian pernah belajar apa itu Microsoft Excel, ya, Excel. Yang pertama, Microsoft Excel itu digunakan sebagai program pengolah angka, ya, program pengolah angka. Bedanya dengan Word kayak gitu. Kita kemarin belajar Word. Word itu adalah program untuk pengolah kata. Kalau sekarang Microsoft Excel ini gunanya adalah untuk pengolah angka ya. Jelas ya? Jadi Microsoft Excel digunakan sebagai pengolah angka. Itu yang patut dipahami. Yang kedua, di dalam Excel itu kalian menemukan ada yang disebut sebagai sel. Nih ya, sel. Sel itu apa? Sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Ya, pertemuan antara kolom dan baris. Nah, di sini lihat nih, kolom dan baris. Jadi satu sel itu ada pertemuan kolom itu yang di atas, ya di atas, kemudian baris itu yang di samping. Jadi pertemuan kolom dan baris. Untuk contoh sel, misalnya contoh sel itu adalah di sini disebutkan sel B5, sel B10, atau sel F2. Ya. Nah, B5, kenapa dikatakan B5? Karena dia berada pada kolom B, barisnya baris ke-5. Ya, nanti kita bahas lagi. Cuman kalian tahu apa itu sel? Sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Contohnya adalah selnya itu adalah B5, B10, F2, dan seterusnya. Pokoknya adalah sebutkan kolomnya dulu atau sebutkan hurufnya dulu, kemudian baru baris. Kemudian selanjutnya adalah yang disebut sebagai rank, ya, rank. Rank itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Jadi sel-sel itu, sel-sel yang banyak membentuk satu persegi 4 itu disebut sebagai rank. Ya, jadi rank. Jadi sel sekian sampai sel sekian itu disebut sebagai rank. Jadi istilahnya nanti disebut sel B5 sampai sel F5. Nah, itu rank namanya ya. Kemudian untuk menyimpan di dalam Microsoft Excel, kita bisa menggunakan tombol ini ya, Ctrl S di sini ke bawah ya. Ya, Ctrl S itu adalah untuk menyimpan aplikasi atau menyimpan kerjaan kamu yang di Excel. Kemudian kamu harus paham dulu yang di bawah, yang di paling bawah ini ya. Itu ada icon-icon, ada icon save, icon redo, icon undo. Itu disebut sebagai kelompoknya adalah kelompok Quick Access Toolbar. Ya, paham ya? Oke.
Sekarang kita masuk ke perintah dalam Excel ya. Kalau tadi pengenalan, sekarang perintah dalam Excel. Perintah dalam Excel itu ada suatu perintah-perintah ya, seperti yang ada di LKS itu. Yang pertama adalah yang A, yaitu adalah currency. Currency itu adalah mengubah ukuran satuan mata uang. Jadi kalau mengubah dari dolar ke rupiah itu menggunakan fungsi yang fungsinya namanya sebutnya currency. Ya, mata uang. Kemudian perintah move or copy. Move or copy sesuai dengan bahasa Inggrisnya, move itu adalah fungsi yang memindahkan, atau copy, copy itu adalah menyalin, memperbanyak. Jadi kita drag, bisa drag, geser. Cuman kalau drag dan geser itu adalah biasa memindahkan. Ini move or copy, jadi bisa memindahkan atau juga bisa mengcopy. Kemudian yang C ini adalah border. Ya, border itu adalah memberi kotak atau memberi bingkai, atau memberi biar bagus tuh tabel-tabel itu kan harus ada kotak-kotaknya. Nah itu namanya sebut sebagai border. Kemudian yang D, column width. Column width sesuai dengan artinya itu adalah menentukan lebar dari kolom. Jadi merubah ukuran kolom itu namanya adalah column width. Misalnya kita udah ngetik di Excel, terus kurang lebar, ya udah kamu lebarkan menggunakan fungsi yang namanya adalah column width. Selanjutnya kemudian insert row. Oh ini kurang T ya. Di sini itunya ada kurang T. Nih kurang T di sini, ini T. Insert ya, insert row. Itulah menambah baris. Kalau baris kita kurang, berarti kita harus menambahkan baris ya. Kemudian yang F adalah Ctrl I. Ctrl I adalah itulah menekan italic, yaitu adalah membuat teks menjadi miring atau italic ya. Jadi teks-teks itu dapat kita rubah menjadi miring menggunakan tombol yang paling bawah ini atau perintah yaitu kontrolnya Ctrl I ya. Jelas ya, sekali lagi saya ingatkan buka LKS-nya di paling belakang penilaian akhir semester. Ya, fungsi selanjutnya di sini, perintah dalam Excel, fungsi selanjutnya yaitu adalah fungsi min. Min itu adalah minimal, ya, mencari nilai terendah, ya, mencari nilai terendah di sini. Jadi adalah menggunakan fungsi min, ya. Nah, jadi kalau ada data, terus kita ingin cari nilai terendahnya, itu pakai fungsinya fungsi min. Selanjutnya adalah fungsi kebalikan min, adalah fungsi max. Fungsi max ini kebalikannya yaitu mencari nilai yang tertinggi, ya, nilai tertinggi itu fungsi max. Sama tadi ada suatu data, terus kita cari nilai tertingginya siapa atau nilai tertinggi berapa, kita menggunakan fungsi ini, fungsi max. Selanjutnya fungsi average. Average ini adalah fungsi rata-rata, ya, mencari nilai rata-ratanya. Jadi ada data banyak, dari keseluruhan itu rata-ratanya berapa? Nah, itu menggunakan fungsinya fungsi average. Selanjutnya adalah Ctrl P. Selalu kita ingat kalau P itu adalah kepanjangan dari print. Berarti kalau udah kata print, berarti itu menggunakan fungsinya fungsi mencetak. Mencetak apa? Ya mencetak apa aja. Kamu mencetak apa nih? Misalnya mencetak file yang kamu ketik tadi, boleh menggunakan Ctrl P ya. Mencetak, pokoknya biasanya menggunakan untuk membuka perintah print itu adalah menggunakan kontrolnya Ctrl P. Selanjutnya adalah undo. Undo ini adalah, kita adalah undo, membatalkan pekerjaan. Maksudnya begini, kamu udah ngetik di Excel, ya, kemudian kamu ketik-ketik data salah, terus kamu ingin kembali lagi ke awal tadi, sebelum yang kamu ketik. Kamu jangan bingung, langsung klik tombol undo yang biasa di atas, itu sampai muncul kembali ke tempat yang kamu inginkan. Itu undo namanya ya. Nanti kebalikannya adalah redo. Nah, nanti cuma sini nggak saya masukin, cuman kebalikannya redo ya. Jadi ada undo, ada juga redo. Dan yang terakhir adalah fungsi-fungsi save ya. Fungsi save ini biasa ya, save sesuai dengan artinya adalah fungsi untuk menyimpan ya. Nih menyimpan. Jadi paling bawah, ini menyimpan, save, ada fungsi menyimpan. Setiap apapun yang kamu kerjakan, selalu ingat, jangan lupa untuk selalu disimpan. Ya, selanjutnya kita masuk ke fungsi selanjutnya adalah algoritma. Algoritma. Apa sih maksud dari algoritma ini? Ya, algoritma itu adalah ya urutan atau langkah
untuk perhitungan atau menyelesaikan suatu masalah secara berurutan. Jadi maksudnya apa Pak? Jadi algoritma itu kita suatu perintah itu sesuai dengan urutannya, ya urutannya. Misal ngapain? Misal kamu mau makan, urutan awalnya ngapain? Misalnya mencuci tangan dulu, kemudian mengambil piring, kemudian mengambil nasi. Nah itu urutan-urutan. Nah itu disebut sebagai algoritma. Ya, jadi algoritma itu adalah urutan atau langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu disebut sebagai algoritma. Ya, dalam menyusun program itu aplikasi, langkah pertama yang harus kita buat adalah membuat suatu algoritma. Nah, di sini ya. Jadi membuat suatu algoritma. Jangan lupa, kalau membuat program, langkah pertama harus membuat algoritmanya. Kemudian perintah deskripsi, bagian persiapan sebuah algoritma. Jadi sebelum kita membuat algoritma itu kita tuh ada deskripsi namanya. Deskripsi itu adalah persiapan sebelum membuat algoritma. Kemudian tahapan menyelesaikan masalah, model, algoritma, program, eksekusi, kemudian hasil itu adalah merupakan tahapan-tahapan dalam algoritma. Jadi tahapan algoritma itu ada masalah, ada model, algoritma, program, kemudian eksekusi, dan hasil. Hasil itu program yang kita hasilkan. Yang terakhir, kegunaan fitur basic itu utamanya adalah membuat formulir di bawah sini ya. Di bawah sini. Ya, kegunaan fitur basic adalah membuat formulir. Oke, yang terakhir adalah icon-icon. Saya sebutkan bahwa icon-icon ini sangat sering ditemukan di program Word, Excel, dan PowerPoint ya. Yang pertama adalah ini, B. B ini adalah artinya, maksudnya bold, bold itu adalah tebal, jadi membuat huruf menjadi lebih tebal. Yang I itu adalah italic atau dibuat miring, jadi tulisan yang kita blok akan jadi miring. Yang U itu adalah underline, itu menggarisbawahi. Setiap kita blok, kita klik U, bergarisbawahi. Kemudian jangan lupa di bawah ada tombol-tombol. Yang pertama adalah tombol save, menyimpan. Undo itu adalah membacakan perintah. Kebalikan dari undo adalah redo, yang ini. Redo itu adalah untuk mengembalikan apa yang telah kita batalkan. Jadi kalau misalnya tadi undo itu mundur ke belakang, kalau redo ini adalah maju ke depan. Selanjutnya adalah perintahnya adalah perintah yang di sini adalah perintah cut ya. Cut sesuai dengan gunting itu gambarnya gunting, artinya cut, meng-cut atau mengambil. Ya, dia akan kita pindahkan. Yang kedua copy, perintah copy ini yang gambar 2 ini ya. Copy itu adalah memperbanyak. Jadi kalau sudah kita cut, kita copy boleh atau kita copy saja boleh. Jadi copy itu memperbanyak atau menyalin. Dan yang terakhir adalah paste. Paste ini adalah ya untuk menempelkan apa yang kita cut dan apa yang kita copy tadi. Ya. Oke, sekarang saya kira materi hari ini selesai ya. Hari ini selesai, kemudian sudah saya bahas materinya sesuai dengan apa yang ada di LKS tersebut. Pelajari lagi, cari jawaban bagi yang nilainya masih rendah, cari jawaban dari video yang ada sekarang ini ya. Saya tampilkan di YouTube, silakan. Berarti tugas hari ini apa? Tugas hari ini untuk kelas 7 kami itu gampang ya. Kamu tuliskan di kolom komentar nama dan kelas. Nama dan kelas, kemudian kamu sudah paham atau belum untuk materi yang sudah saya jelaskan di sini. Saya ulangin, tugasnya adalah gampang. Tuliskan nama dan kelas, kemudian kamu sudah paham atau belum untuk materi yang sudah saya berikan hari ini. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi jangan lupa segera kirim komentar ya yang berisi nama dan kelas, paham atau sudah paham atau belum materinya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.